Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan PPT yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasan dalam Pandangan Islam. Saya dari PAI Offering B19. Perkenalkan, nama saya Aulia Mandasa Fitri dengan NIM 210151601753. Materi yang pertama yaitu korupsi, pengertian, ragam, dan hukum. Yang pertama pengertian korupsi, selanjutnya bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga hukum korupsi. Materi yang selanjutnya yaitu motif-motif korupsi. Yang pertama motif internal dan motif eksternal. Selanjutnya bahaya terhadap individu itu termasuk bahaya korupsi terhadap kehidupan. Yang pertama bahaya terhadap individu, yang kedua terhadap generasi muda, yang ketiga terhadap kehidupan bermasyarakat, dan yang keempat yaitu terhadap kehidupan politik, administrasi, serta perekonomian. Selanjutnya, upaya mengembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama budaya anti mencontek dan plagiasi atau titip absen, dan yang kedua memegang teguh amanah. Yang pertama pengertian korupsi. Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin corrupere, corruption, corruptus, yang kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa di dunia. Dari bahasa Inggris yaitu menjadi corruption atau kata kerja korup yang berarti jahat. Kalau di Al-Quran itu tidak ada. Selanjutnya, secara istilah, korupsi mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perusahaan dan badan usaha yang dapat merugikan keuangan. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang disebut dengan gulul atau penggelapan, riswah atau suap, hadiah atau gratifikasi, dan syarikah, pencurian, serta kafiah, kianah atau kianat dan kecurangan. Pengertian dari gulul atau penggelapan berasal dari secara bahasa diartikan sebagai adzu, zai wadashuhu fi mataihi, atau mengambil sesuatu yang menyembunyikan dalam hartanya. Lebih jauh, menurut Ibnu Qutaibah dalam Al-Zakani 37 menjelaskan bahwa perbuatan khianat dikatakan gulul karena orang mengambilnya menyembunyikan harta miliknya. Kata gulul menurut Al-Rumani berasal dari kata galal yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Yang kedua yaitu riswah atau suap, ataupun sering disebut dengan menyogok. Riswah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, dan menjadi penghubung di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap atau menerima dan minta suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Lalu yang ketiga yaitu hadiah atau gratifikasi.
Dalam fikih Islam juga disebut dengan hibah, pemberian sesuatu benda kepada orang lain atas dasar merelakan, tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridho Allah. Hadiah bagi para pekerja adalah gulul atau korupsi, hadis riwayat Ahmad. Lalu syarikah atau pencurian, berasal dari bahasa Arab yang berarti mencuri. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk ke dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu perlakuannya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Selanjutnya yaitu kianah atau kianat atau kecurangan, perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Lalu politik, administrasi, serta perekonomian. Lalu budaya anti korupsi, anti mencontek, plagiasi, dan titip absen bagi para mahasiswa, lalu memegang teguh amanah. Sekian PPT yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.